Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu di bulan suci Ramadan di hari yang ke-10. Yang insyaallah pada hari ini kita akan mengkaji terkait tentang hakikat zuhud. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmah, nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Shalawat serta salam tidak lupa dan senantiasa kita haturkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya tetap selalu istiqamah untuk menunaikan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita semua. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Makna zuhud banyak sekali penafsiran dari beberapa ulama yang insyaallah akan dijelaskan terkait tentang makna zuhud ini dari ulama Al-Imam Ahmad. Dari Abu Idris Al-Khulaini, beliau berkata, zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan membuang harta. Akan tetapi yang dimaksud zuhud terhadap dunia adalah lebih yakin kepada apa yang ada pada Allah dibandingkan apa yang ada pada diri kita sendiri. Ketika kita ditimpa suatu musibah, maka kita lebih mengharapkan pahala dari musibah tersebut dibandingkan dengan dunia tetap ada atau bersama pada kita. Dari penafsiran Imam Ahmad dari Abu Idris Al-Khulaini ini, kita bisa mempelajari bahwa makna zuhud adalah kita mencintai, kita meyakini apa yang ada di dunia ini, kita berupaya, kita berusaha untuk mendapatkannya semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di dunia ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kesungguhan, motivasi, target yang kita inginkan untuk mencapai apa-apa yang di dunia ini, semua itu disandarkan. Semua itu tidak lebih mencintai dari apa-apa yang telah Allah berikan. Artinya kita meyakini semua yang ada di dunia ini yang kita dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan sebagai contoh, ketika kita mendapatkan sebuah musibah misalkan kita kehilangan harta, kehilangan orang yang kita sayangi, entah itu ayah, ibu, istri, suami, anak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam posisi tidak mengharapkan dunia dan isinya diberikan kepada kita, tapi kita mengharapkan musibah yang kita terima itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan apa? Dengan keyakinan bahwa semua ini adalah qadarullah dan kita bersabar di dalamnya. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang berbunyi, An Abil Abbas Sahal
Ibni Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah dhullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhadu fima indan nas yuhibbukan nas, yang artinya dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang berkata, pernah seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal perbuatan yang jika aku lakukan maka Allah akan mencintai dan manusia pun mencintai. Rasul pun menjawab, berzuhudlah dengan dunia, niscaya engkau dicintai Allah, dan berzuhudlah dengan apa yang dimiliki orang lain, niscaya engkau dicintai mereka. Dari hadis ini pun selaras dengan apa yang tadi disampaikan oleh Imam Ahmad dari Abu Idris Al-Khulaini, bahwa ketika kita mencintai, ketika kita bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang ada di dunia, dan kita bersungguh-sungguh dengan yakin semua itu adalah milik Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Begitupun ketika kita bersungguh-sungguh terhadap urusan orang lain, dan kita betul-betul mengharapkan ridho dari Allah dengan urusan orang lain tersebut, maka orang lain pun akan mencintai kita, akan menyenangi kita. Dalam perkataan Abu Idris Al-Khulaini, zuhud bisa ditafsirkan dalam 3 perkara. Yang pertama, seorang hamba lebih yakin dengan apa yang ada pada Allah dari apa yang ada pada dirinya sendiri. Seorang hamba akan yakin apa yang ada pada Allah dibandingkan pada dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika kita memiliki target untuk mencapai sesuatu, dan kita berupaya berikhtiar sekuat mungkin, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan ketika berhasil, ya'udu ilallah, kita kembalikan semua keberhasilan itu hanya datang dari Allah. Walaupun kita telah melakukan sesuai dengan strategi dan langkah yang sudah kita tentukan, tetapi semua itu kembali kepada Allah lah yang menentukan tahapan terakhirnya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ketika seorang hamba ditimpa musibah seperti kehilangan harta atau anak, ia lebih menginginkan pahala musibah tersebut daripada dunia yang telah hilang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa di balik musibah yang diterima seorang muslim, apakah itu kehilangan anak, harta, suami, istri, dia sungguh-sungguh bersabar pada musibah tersebut dan mengharapkan pahala dari musibah yang dia terima dibandingkan dengan isi dunia yang telah ada. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, pujian dan cemoohan tidak akan mempengaruhi dirinya, dan dia tetap berpegang teguh pada kebenaran. Artinya, ketika dia yakin akan nilai kebenaran yang dipegangnya, tentunya nilai kebenaran tersebut berdasarkan dengan nas Quran, berdasarkan dengan hadis Rasul, walaupun orang lain mencemooh dia, walaupun orang lain menghina dia, walaupun hambatan, walaupun gangguan mendera dirinya, tidak bergeser selangkah pun dia terhadap kebenaran tersebut. Terlebih di zaman sekarang ini, akhiruz zaman, banyak sekali godaan-godaan yang sifatnya materi, godaan-godaan yang sifatnya kedudukan, godaan-godaan yang sifatnya wanita,
untuk menggoyahkan keimanan, menggoyahkan kebenaran yang kita pegang teguh di dalamnya. Orang yang memiliki zuhud kepada Allah tidak akan bergeser dan tidak akan terpengaruh terhadap kebenaran tersebut. Kita ingat kisah Rasul Muhammad SAW yang ditawarkan oleh pembesar Quraisy untuk menghentikan dakwah beliau. Ya Muhammad, apa yang kau inginkan? Kau ingin kedudukan? Aku akan berikan kedudukan yang paling tinggi. Engkau ingin harta? Aku akan berikan harta seberapapun yang kau minta. Engkau ingin wanita? Silakan kau tunjuk, silakan kau pilih wanita mana yang paling cantik yang kau inginkan. Tapi dari penawaran-penawaran tersebut, tidaklah Nabi memilih satu dari tiga tersebut. Nabi tetap teguh untuk menjalankan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari sikap zuhud yang tentunya mesti ada pada diri kita. Marilah kita betul-betul pertama memandang apa yang ada di dunia ini, kita boleh untuk mencintainya, kita boleh untuk memperolehnya, tapi yakinlah semua itu adalah karunia dan ketetapan dari Allah. Yang kedua, setiap kita mendapatkan musibah, hendaklah kita satu mengharapkan pahala dari Allah saja. Tidak kita inginkan dunia dengan segala kemewahannya untuk menggantikan musibah tersebut. Yang ketiga, tetaplah berpegang teguh pada keyakinan dan kebenaran. Walaupun cemoohan, walaupun hinaan, bahkan gangguan, bahkan ancaman, ataupun tawaran yang sangat menggiurkan yang bersifat duniawi untuk menggagalkan atau menggoyahkan keteguhan dan kebenaran yang kita yakini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita manfaatkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jika ada hal yang kurang tepat, saya mohon dibukakan pintu maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.